Firman Tuhan hari ke-129, 9 Mei tahun 2025, Kitab Wahyu pasal 22 ayat 17, Perikop, merespon undangan Allah dengan proaktif. Firman Tuhan pada hari ini di hari yang ke-129, tanggal 9 Mei 2025, diambil dari Kitab Wahyu pasal 22 ayat 17. Jaminan kehidupan dari Yesus. Dan ini adalah merupakan respon undangan dari Allah. Sebagai nats adalah sebagai berikut. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, "Marilah, dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia datang, dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma." Dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan demikian. Roh Allah dan pengantin perempuan berikut. Marilah, Roh Allah dan pengantin perempuan berkata, marilah setiap orang yang mendengar ini harus juga berkata, marilah, siapa yang haus hendaklah ia datang, dan siapa yang menginginkan hendaklah ia mengambil air yang memberi kehidupan dengan cuma-cuma. Bahasa Batak Toba Siganupari di Dok Songonon. Ninna tondii dohot oroanima romaho jalasude na umbegesa ikondohot do mandok romaho roma akkana mawas di jalo ma aek hanguluan hamu akkana olo jalo hamu mai sopola martuhor. Itulah firman Tuhan pada hari ini. Kita mau lihat mengapa muncul kata-kata ini, undangan dari Tuhan Allah kepada semua umat manusia. Apa latar belakang bahwa ayat ini muncul? Sebagai latar belakang dari ayat ini adalah menyampaikan sebuah undangan kepada semua orang untuk datang kepada Tuhan dan menerima hidup yang diberikan Tuhan. Jadi ini undangan dari Tuhan kepada semua orang untuk memberi hidup. Jadi latar belakangnya adalah Tuhan menginginkan semua manusia di dunia ini akan hidup. Maka diberikanlah undangan. Marilah, datanglah. Nah, ini adalah menunjukkan ya bahwa apa yang ditunjukkan dalam perikop ini. Betapa besar kasih Allah yang memperbolehkan siapa saja tanpa memandang latar belakang, etnis, suku, dan golongan untuk menerima keselamatan yang ditawarkan melalui Yesus. Jadi ini juga sudah ada sebelumnya.
sebelum Yesus datang, Allah mengatakan begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dia mengirimkan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal dan tidak binasa. Dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Jadi setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan ini dibuktikan dengan adanya undangan dari Tuhan untuk memanggil semua orang supaya mengambil air kehidupan secara cuma-cuma, tidak berbayar, gratis. Inilah kasih Allah, itu adalah merupakan karakter daripada Allah. Dan ini juga kalau kita membaca dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 35 dikatakan, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku tidak akan kelaparan. Barang siapa percaya kepadaku tidak akan kehausan." Jadi yang dijamin oleh Tuhan Allah adalah antara lapar dan haus. Dan itulah kebutuhan sekunder, kebutuhan primer di dunia, ya. Kebutuhan primer di dunia adalah makan dan minum. Ini dijabarkan oleh Tuhan untuk kebutuhan rohani kita, spiritualitas kita untuk hidup selama-lamanya. Cukup datang kepada Yesus dan percaya kepada Dia. Inilah latar belakang daripada ayat ini. Mengapa ada undangan kepada manusia? Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga ingin semuanya beroleh hidup yang kekal. Maka dijabarkan dalam undangan di dalam Wahyu pasal 22 ayat 17. Jadi kalau kita lihat Wahyu 20 dalam pasal 9, Yerusalem yang baru, langit yang baru, bumi yang baru diciptakan oleh Tuhan. Inilah latar belakang daripada ayat ini. Nah, sekarang apa tujuan panggilan dari Tuhan? Apa tujuannya? Tentu ada latar belakang. Sekarang kita lihat apa tujuannya. Tujuan ayat ini adalah untuk mengundang semua orang tanpa kecuali untuk datang kepada Tuhan dan menerima, ya, anugerah hidup yang berkesinambungan. Ini menunjukkan bahwa kasih Allah yang besar dan keinginannya agar setiap individu merasakan keselamatan yang disediakan melalui Yesus Kristus. Jadi ini tujuannya jelas. Untuk datang kepada Tuhan semua orang tanpa kecuali. Tidak ada dipilih-pilih. Si A, si B, semuanya yang sudah terdaftar dalam buku kerajaan, dalam buku pustaka, ya. Dan terdaftarnya manusia dalam buku pustaka itu adalah dengan baptisan kudus. Tanpa melalui baptisan kudus kita tidak bakal dapat undangan. Jadi yang diundang Allah itu di dalam memenuhi kerajaannya itu adalah yang sudah dibaptis di dalam nama Allah Bapa sebagai sumber kehidupan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, dan di dalam nama Roh Kudus sebagai penolong kita selama kita di dunia. Nah, itulah tujuan daripada ayat ini, bahwa Allah
mengundang semua orang tanpa kecuali, supaya semua merasakan berkat dan bisa dapat jaminan hidup kekal selama-lamanya. Sekarang kita sudah melihat dari apa latar belakang, apa tujuan, apa pesan moral. Ada pesan moral yang perlu kita pegang dari ayat. Apa pesannya? Mari kita lihat. Ya. Dengan menerima undangan. Nah, artinya dengan menerima undangan, ya, kita dirasakan untuk menyadari pentingnya, ya, membuka hati dan mengakui kebutuhan kita atas anugerah Allah yang memberikan hidup yang berkelimpahan kepada siapa saja yang mau menerimanya. Inilah pesan moralnya, ya. Mau kita menerima undangan dengan sadar dan dengan hati yang penuh dan tulus menerima undangan tersebut. Kemudian kita dirasakan untuk menyadari dan kita harus sadar pentingnya membuka hati dan mengakui kebutuhan kita akan anugerah Allah yang memberikan hidup yang berkelimpah. Jadi anugerah Allah itu sola gratia, ya, bahwa keselamatan itu adalah anugerah. Itu yang mau diberikan kepada kita supaya kita menjadi dapat hidup kekal dan selama-lamanya. Itulah pesan moral daripada perikop ini. Sekarang apa implementasi atau yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan menerima undangan dari Allah untuk mengambil, ya, berkat atau kehidupan yang kekal itu? Implementasinya adalah kita harus merespon dengan proaktif. Bagaimana kita merespon undangan Allah itu secara proaktif? Kita harus sadar siapa kita di hadapan diri kita sendiri, ya. Kemudian siapa kita di hadapan keluarga kita, anak-anak kita, istri kita, orang tua kita, ya. Kemudian siapa kita di dalam masyarakat, jelas. Kemudian siapa kita di dalam alam semesta, dan terakhir siapa kita di hadapan Tuhan. Ini kita harus tahu, sadar untuk menerima undangan dari Allah. Kita sadar kita sudah dibaptis, sudah sebagai pewaris kerajaan surga, maka undangan dari Allah wajib kita terima. Tapi kalau kita belum dibaptis, saya kira tidak ada berhak kita menerima undangan. Karena undangan dari Allah itu adalah khusus kepada orang yang sudah dibaptis. Kalau orang yang sudah mengikuti Adam berdosa dan tidak dibaptis, tidak dilahirkan kedua kali, itu tidak menerima undangan. Namun ada hak prerogatif dari Allah. Kepada siapa undangan itu diberikan? Hanya Tuhan yang tahu. Tapi yang jelas, bagi orang yang sudah dibaptis, sudah menjadi pewaris kerajaan surga. Jadi implementasi daripada ayat ini adalah, ayat ini berbicara tentang kasih yang terbuka dan anugerah yang tersedia. Jadi kasih Allah yang begitu besar dan anugerah yang terbuka. Keselamatan itu ada di depan mata. Apakah kita bisa meraihnya? Itulah yang menjadi pergumulan kita dalam menerima undangan tersebut. Namun implementasinya adalah setiap individu untuk menjadi saluran kasih dan anugerah Allah dan berbagai kepada komunitas dan lingkungan sekitarnya. Jadi sebagai saluran berkat
dan berguna bagi lingkungan sekitar. Itulah implementasi dari undangan Allah kepada kita. Jadilah kita menjadi saluran berkat kepada lingkungan sekitar kita. Ini sesuai dengan topik kita pada bulan Mei, dikatakan mengasihi dan mengikut Yesus serta pertobatan. Jadi dalam Ibrani 13 ayat 16 dikatakan, janganlah lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban demikianlah yang disukai oleh Allah. Jadi memberikan bantuan kepada lingkungan yang membutuhkan, itu yang disukai oleh Allah. Kita telah mendengar bahwa Amsal 19 ayat 17, memberikan bantuan kepada orang miskin sama dengan memberikan pinjaman kepada Tuhan. Jadi setiap kita membantu orang yang tidak bisa membalas kepada kita, itu merupakan pinjaman daripada Allah. Tapi kalau kita memberikan bantuan dan itu dikembalikan, itu tidak bisa masuk kategori pinjaman. Jadi kalau Yesus mengatakan berusahalah kalian mengundang orang untuk makan di rumahmu yang tidak bisa mengembalikannya kepadamu, karena itulah upahmu yang besar akan diperhitungkan pada saat life after life di New of Jerusalem. Jangan jemu-jemu berbuat baik, karena kita akan menuai pada saatnya bila kita tidak lemah. Galatia 6 ayat 9. Amin. Tuhan memberkati.